Ibaratnya Mbappe ke Real Madrid itu Betul. kayak Manchester City di Liga Betul. Inggris sama jelang final di Liga Champions ini kita udah memprediksinya ya. Betul. Cuman kan sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah dari Kylian Mbappe ini di mana dia posisi bermain mereka Ya. musim depan di Real Madrid karena gini. Madrid, 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 hala Madrid. Nyanyi dong. Itu nggak tahu. Aporla 15. Hah? Aporla 15. Lu nonton berapa tapi Nonton berapa apanya? berapa gelar lu tonton dari 15 itu? Gua pertama nonton itu yang ke-9 berarti. 9 yang mana sih? 9 itu zamannya siapa ya, Mak? Enggak, bentar. Ke 10 tuh 10 2013. 2012. 2013 dong. Iya, 12, 13. 13 14. 13 14. Yang langkah Atletico kan. La Decima. Yang ke-9 itu berarti 2002 Yang yang 2002 yang Zidane bener. Oh, 2002. baru nonton 2. Ya, baru nonton. berdasarkan tanggal lahir gua dong, tahun lahir gua dong. Kagak ini gue berdasarkan tahun lahir lu juga karena sebelum itu Madrid terakhir juara udah lama banget. Ya iya, tapi kan yang lalu biarlah berlalu kan. Gua 2000. Setelah itu, berarti gue nonton dua sebelum itu. tuh berarti kan gak beda jauh kita. Umur beda Iya, jauh. enggak lah umur. Ya berarti kan Madrid yang salah, bukan umur kita yang dipermasalahkan dong. Enak aja. Terakhir kan Madrid kalah di final pas lawan Liverpool juga. 82 kan tapi. 82 83 lah, Iya, lupa gua. udah lama banget, gua belum lahir bahkan. Sama kayaknya gua. Tapi kan setelah eranya, ya mungkin 2002 itu, setelah itu agak panceklik, ya kan? 12 tahun. 12 tahun. Untuk sekelas tim Real Madrid yang Ya enggak 12 tahun tuh enggak selama sebelumnya, Jap. enggak maksudnya, tapi di era itu mereka juga udah masuk era Galacticos, Kang. Ya. Udah masuk era yang merusak bursa transfer sepak bola gitu loh. Benar. Di saat itu kan dia yang datengin pemain bintang jadi satu tim di era itu, tapi kan ternyata puasa trofinya panjang. Nah, Iya. sekarang intinya setelah La Decima main 2013 2014 itu, entah kenapa dari situ UCL tuh seolah udah jadi teman baik buat Real Madrid. Iya gampang sama teman Madrid terus. Ibaratnya DNA-nya tuh udah mencuat tuh dari situ gitu. Apapun yang terjadi Madrid juaranya gitu. Apalagi setelah era Liga Champions kan dia 9 final berarti. 9 final 9 kali juara Yes. setelah era Liga Champions kan. Iya. Tapi kalau ya kan kita juga ini udah sesuai prediksi ya Kang ya. Iyalah ngapain diprediksi lah. Justru yang di luar prediksi itu adalah Dortmund di babak pertama kalau menurut gua. Wah, luar biasa. Ya kan menurut lu gimana? Bagus lah, tapi ya maksud gua banyaknya juga yang ini kan, yang fans Madrid juga ketar-ketir kan lihat ternyata mau. Ya tapi kan kalau gua kita udah memprediksi bahwa ya Madrid mungkin kesulitan, tapi kan ada Ancelotti di sana yang bisa membaca yang maksudnya reaction lah terhadap kalau alis dia udah naik kalau kan alis dia udah naik udah berarti ajaibnya datang tuh. Nah yang gue sebenarnya yang sedikit gue ragu sebelum final kemarin tuh Thibaut Courtois Kang. Karena kan dia absennya cukup panjang nih. Paling mulai main itu cuma 2 match terakhir Liga gitu. Yang itu pun gak kompetitif lah ibaratnya gitu, udah gak kompetitif. Nah tiba-tiba langsung main di final walaupun kita tahu semua kelas Courtois ya. Cuma menimbulkan keraguan gitu. Gue juga sempat kaget awal, sih, iya. tapi kan gini lu bayangin aja di final gitu kan. Tiba-tiba Courtois iya, tapi kan Lunin absen. Iya karena Luninnya absen. Ya sekarang lu lebih percaya mana, Courtois yang baru main atau Kepa Arrizabalaga Ya, yang dipasang? Courtois sih. Ya iya udah Lebih gitu aja Courtois. Ya, simpel. maksud gue tidak meragukan kehebatannya Courtois gitu. Cuma agak sedikit ragu aja di awal. Wajar. Iya, karena kan dia absen cukup lama kan. Ibaratnya ya lu udah lama nggak main, refleks lu gini selama setahun lu. Iya. Hampir setahun lu nggak ada. Skillnya mah tapi kompetitif. tetap ada. Iya, tapi tetap terbukti. Tapi kemarin kelihatan loh Kang, sebenarnya agak missing touch si Courtois itu, berapa kali tendangan yang kalau dia sebelum cedera itu udah pasti gampang banget lah lengket bolanya atau bisa tapi ada beberapa sequence yang buat dia Sengaja lah itu. Biar seru ya. Supaya ngasih hiburan buat penonton sepak bola netral. Itu aja nggak tahu Jap. ya. Tapi kalau ngomongin Madrid di UCL udahlah dengan 15 gelarnya, tapi yang bikin fans Madrid mungkin lebih senang lagi, nggak tahu apa, karena sehari setelah mereka menjadi juara Champions League, here we go.
pakar transfer Fabrizio Romano udah here we go kalau Kylian Mbappe ke Real Madrid. Ya sebenarnya juga itu kan sesuai udah prediksi juga. Sesuai prediksi. Ibaratnya Mbappe ke Real Madrid itu kayak Manchester City di Liga Inggris sama jelang final di Liga Champions ini kita udah memprediksinya. Betul. Ya. Cuman kan sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah dari Kylian Mbappe ini di mana dia posisi bermain mereka musim depan di Real Madrid karena gini. Sejauh ini ketika Madrid bermain tanpa penyerang murni, kita lihat bagaimana Vinicius Junior bermain luar biasa di sisi kiri. Mbappe memang bisa dimainkan di posisi mana saja, tapi posisi terbaiknya adalah di penyerang kiri. Nah ini yang mungkin harus dicari keseimbangan, harus mencari keseimbangan baru. Ancelotti mungkin ini posisi yang enak ya, Jap. Lu bayangin, gue punya 2 pemain dengan kualitas sama di lini depan. Ya ini menjadi harus mencari sebuah keseimbangan baru musim depan. Bagaimana memainkan 2 pemain yang sebetulnya sama-sama jago di sisi kiri harus bermain bersama. Ya ini menjadi tantangan lah buat Carlo Ancelotti. Tapi ya gue yakin sih Ancelotti bisa menemukan formulanya selama prakompetisi itu aja sih. Nah kalau menurut lu apa nih? Kalau gue nih ya pribadi gitu, mungkin potensi terbesarnya adalah 4-2-3-1. Dua tengahnya itu bisa Tchouaméni, Valverde mungkin atau gonta-ganti sama Camavinga dan lain-lain. 3 di depannya itu ada Bellingham, Vini sama Rodrigo. Terus Mbappe di posisi tunggal di depan. Itu memang menjadi hal yang paling benar ya. Kenapa? Karena Mbappe ketika era awal-awal di PSG pun dia bermain di posisi penyerang 2 orang kan. Belum digeser ke sisi kiri. Nah, dengan memainkan Mbappe di depan ini ada suara ribut, jajan Mbappe ngebut kan dia. Lewat tahu aja diomonginnya Mbappe ya. Nah, maksud gua menjadi opsi yang paling pas adalah menempatkan Mbappe di posisi the real number 9 karena memang di posisi itulah Madrid kehilangan sosok semenjak Benzema pergi. Tapi gini Jab, dalam sejarahnya pun Ancelotti menurut gua pernah mengubah beberapa pemain yang awalnya posisi terbaiknya di situ ternyata diubah menjadi posisi yang jauh lebih baik. Ya sesimpel yang paling gampang mungkin kita melihat Andrea Pirlo lah. Betul. Kita tahu Andrea Pirlo itu seorang gelandang serang, pernah menjadi gelandang penyerang kiri, ternyata digesernya menjadi gelandang bertahan dan ternyata itu potensi track dan juga mungkin ini akan terjadi pada Kylian Mbappe musim depan. Ancelotti bisa memaksimalkan potensi dia sebagai penyerang haus gol andalan Real Madrid itu aja sih. Ya banyak banget opsi buat Ancelotti kalau di musim depan gitu, apalagi ada Endrick juga nanti datang, bisa juga jadi 4-4-2 dengan 2 striker di depan yang zaman dulu kayak Benzema, Higuain mungkin pernah juga kan ditaruh opsi itu gitu. Tapi kan Enrique juga memang, kalau Enrique ini kan adalah penyerang asalnya, tapi potensi terbaiknya di posisi penyerang kanan. Betul, penyerang kanan. Ini menjadi banyak opsi lah. Gitu jadi kan kalau 2 striker tuh Mbappe-nya kirinya, si Enrique kanan gitu. Betul. Tapi terus ditopang sayap. Kalau 4-4-2 gue khawatir keseimbangan di lini tengahnya sih. Karena satu udah pasti menjadi milik Bellingham. Betul. Itu aja. Betul. Nah, kalau ngomongin soal Real Madrid kan pasti nggak lepas dari timnasnya karena bentar lagi menuju Euro. Sekarang ada 3 pemain yang dipanggil timnas Spanyol, itu ada tapi pemain-pemain tua semua karena emang kondisinya di Real Madrid sekarang pun gak kayak zaman dulu ya. Kayak zaman dulu era Barcelona dan Madrid yang diisi banyak pemain Spanyol, sekarang kan makin tipis gitu. Nah sekarang itu yang dipanggil adalah Joselu, terus juga ada Nacho sama Carvajal. Itu udah 3 dedengkot semua udah tua semua. Carvajal gue inget ya zaman Leverkusen masih dipanggil aja ya. Iya betul, itu dia. Tapi karena opsinya itu Kang, karena kan kalau zaman dulu kita lihat di eranya masih prime-nya Madrid Barcelona gitu ya, Pique, Ramos. Terus Casillas juga masih ada di sana. Casillas, Jordi Alba, Carvajal, tengahnya Xavi. Jordi Alba kan di sono, di Barcelona. Iya, di era Barcelona dan itu kan ya Pique juga. Kalau dibikin satu tim Barcelona Madrid bisa. Di eranya ya 2010 ke atas yang nggak jauh-jauh dari situ kan isinya banyak kan Barcelona sama Madrid kan isi timnas Spanyol gitu. Yes. Dari lini tengahnya apalagi Iniesta, Xavi, Xabi, Busquets itu hampir rata semuanya 2 klub itu doang gitu. Yes. Nah sekarang ini agak lebih banyak nih Kang, pemainnya nggak cuma dari Madrid Barcelona gitu, bahkan Barcelona pun banyak pemain muda gitu. Apakah menurunnya pemain-pemain Spanyol atau sedikitnya pemain-pemain Spanyol di Barcelona ataupun Madrid atau kondisi kedua tim juga lagi nggak on prime gitu ya, yang membuat kesulitan bagi timnas Spanyol
di beberapa turnamen belakang Kang? Enggak, ketika De La Fuente mengumumkan 29 nama, De La Fuente kan namanya susah banget, nggak terkenal nama pelatih timnas Spanyol sekarang. De La Fuente mengumumkan kan dia ingin bahwa visi dan misinya dia adalah transisi timnas Spanyol. Karena itulah dia menggabungkan pemain yang sangat pengalaman dengan pemain-pemain muda yang sangat potensial. Ya bisa dikatakan potensial karena kita lihat Barcelona aja menyertakan 3 orang pemain dengan usia under 21 kan. Betul. Yamal, si Fermin Lopez, satu lagi si Kubarsi. Ya, Pak. Menurut gue ini punya nama-nama yang gue sebagai pemain football manager ini termasuk wonderkid lah. Dan memang secara kualitas kita tahu mereka luar biasa dan menurut si De La Fuente sendiri mengatakan bahwa kombinasi pemain tua dan muda ini menjadi kombinasi yang paling pas untuk di timnas Spanyol saat ini karena para pemain muda ini yang masih hijau masih butuh bimbingan dari para pemain senior yang syarat pengalaman. Wajar apabila kemudian pemain-pemain seperti bahkan sekelas Alvaro Morata saja masih dipanggil ya. Ya ini menjadi melihat perpaduan setelah Spanyol gagal dalam beberapa turnamen terakhir ya. Katakan potensi terbaik mereka adalah semifinalis itu juga di yang sebelumnya. Euro tapi 2020 di Piala ya di 2020 di Piala Dunia mereka bahkan gagal di babak 16 besar. Sering gagal di babak 16 besar semenjak menjadi juara. Ya itu sih ya kita masih harus melihat bagaimana potensi Spanyol di bawah De La Fuente ini. Oke, karena gue sebutin beberapa nama-namanya, mungkin lu coba memproyeksikan itu sebagai starting 11 ya. Di penjaga gawang ada Unai Simon, David Raya sama Alex Remiro. Yang pasti saingan utamanya Simon sama David Raya. Kita tahu Simon menjadi pilihan pertama sejauh ini, tapi David Raya musim ini nggak bisa dikesampingkan, mereka begitu luar biasa. Kalau di antara itu gue pilih David Raya sebagai yang utama, pilihan nomor 1. Terus juga dari defensif ada Carvajal, Jesus Navas, terus ada Aymeric Laporte, Lenormand, Nacho, Vivian, Pau Kubarsi, Grimaldo dan Susurela. Yang back kiri mungkin Grimaldo ya. Bagaimana di Leverkusen begitu luar biasa. Yang kanannya pasti Dani Carvajal. Ya, betul. Sementara yang tengah itu bisa kombinasi banyak. Ya yang menarik ya Laporte. Apakah dengan dia bermain di liga yang tidak terlalu kompetitif, kualitasnya akan terjaga atau enggak sih itu. Ya banyak yang berasumsi atau berargumen kalau Kubarsi yang mungkin akan Kubarsi yang mungkin dipercaya ini sebagai kombinasi yang pas ya. Kita bagaimana Laporte dengan syarat pengalamannya di backup dibantu oleh Kubarsi. Di lini tengah ada Rodri, Zubimendi, Fabian Ruiz, Merino, Marcos Llorente, Pedri, Alex Garcia, Alex Baena dan Fermin Lopez. Kayaknya yang pasti Rodri dipercaya deh. Itu pasti gelandang bertahan tengahnya mungkin pasangan bisa banyak. Pedri ini menurut gua pemain yang serba bisa Jap. Dia bisa bermain sebagai nomor 8 atau bahkan di nomor 10. Itu sih bisa menjadi tergantung bagaimana kombinasi penyerangan yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Ya, terus ada Morata, Joselu, Oyarzabal, Dani Olmo, Ferran Torres, Nico Williams. Terus juga ada Lamine Yamal dan Ayoze. Ya, yang di depan sudah pastilah Morata kemungkinan besar jadi starter. Betul. Dia statusnya saat ini sebagai kapten timnas ya. Terus Yamal bisa pantas diberikan kepercayaan, tapi Ferran Torres pun menurut gua masih dalam masa keemasan yang. Tapi Yamal sih kayaknya. Yamal bisa di kiri kan? Kanan dia lebih ini. Berarti ya udah antara Yamal sama Ferran Torres bersaing itu sih. Ya mungkin yang bantu tengahnya bisa Dani Olmo juga bisa. Dani Olmo bisa di gelandang serang, bisa di sayap kiri. Betul. Itu sih. Ya bagaimana peran dia di Leipzig cukup dominan ya. Nah kalau kita melihat beberapa nama tadi tuh Kang, melihat ya bisa dibilang kan. Ya sekelas Jesus Navas saja masih dipanggil lah ya. Iya itu dia. Ngelihat timnas Spanyol sekarang itu kan sangat jauh berbeda lah. Ketika kita ngelihat mungkin 1 dekade atau 2 dekade terakhir gitu yang 1 dekade lalu lah ya. Mungkin ketika dia menjadi juara 2008-2012. Betul. Nah itu kan jadi ibaratnya ngelihat skuadnya aja tim-tim lain tuh udah wah ini sih favorit juara gitu. Kalau ini kan enggak gitu. Iya karena usianya pada masa kemasan semua. Betul. Kan. Tapi kan itu mungkin Spanyol saat itu ada one of a kind, bagaimana satu generasi dengan jarak usia yang sangat berdekatan membentuk satu tim hebat. Tapi
kalau kita lihat bahwa yang jadi gelar ya, yang kayak Belgia. Yang jadi gelar ya, Belgia sama Portugal kan kita juga lihat ya bagaimana mereka punya punya generasi emas. Tapi kalau kita lihat dari beberapa gelar juara terakhir memang tidak bisa dimungkiri bahwa pemain senior dibutuhkan. Ya sesimpelnya contoh 2020 lah ketika final bagaimana Inggris bermaterikan pemain muda, ternyata secara mental untuk adu penalti tidak siap, justru dikalahkan oleh pemain-pemain Italia yang secara umur jauh lebih berpengalaman. Ya, ini menjadi pelajaran lah buat timnas Spanyol atau khususnya De La Fuente jelang Euro kali ini, Jar. Oke, Scorer, itu dia tadi pembahasan sedikit kita karena nanti kita akan lebih bahas lebih banyak lagi. Enggak, ini sebenarnya cuma preambul doang ya. Kita preambul doang menuju Euro karena mulai minggu depan kita akan fokus bahas Euro. Karena ada kemungkinan juga Kang Jalu katanya kayak bakal berangkat nih. Jadi iya, makanya gua pakai batik. Mungkin Kang Jalu bakal live report dari sana kayaknya nih. Jadi nanti kita lihat aja. Pokoknya kita preambul dengan Spanyol yang mungkin tidak seganas, tidak segemerlap dekade lampau. Tidak segemerlap, betul, gue setuju. Tidak segemerlap, skuadnya tidak semewah itu, mewah zaman dulu. Yes. Tapi kita lihat lah dengan pelatih yang juga baru kan, dia De La Fuente ini juga baru setelah setelah Luis Enrique kan segala macam ya, dan betul. Ya setelah berbagai kegagalan dengan pelatih-pelatih ternama ya. Ya ini kita lihat lah seberapa menariknya timnas Spanyol di Euro kali ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kalau menurut Scorer gimana ngelihat timnas Spanyol, atau ya jadi 16 besar mah masih bisa lah atau apa, silakan. Ya kebangetan banget sih kalau nggak bisa 16 besar ya, tapi grupnya kan berat juga ya. Berat. Albania coy. Nah itu dia, nanti kita akan bahas detail grupnya. Nanti lah ya, ini persaingan dia di grup. Kisi-kisi dulu lah. Kisi-kisi dulu aja. Kalo ya jadi bukan cuma berdua doang ntar. Ya nanti bakalan ada beberapa pasukan lain, squad lain. Ada pemain-pemain asing juga lah diundang. Kalau gitu tonton terus Skor Radar di episode selanjutnya. Gue Fajar Zulfami pamit, Kang Jalu pamit. Bye-bye.